Lalu kita bicara manajemen supporter. Sama, itu karena ada komite ad hoc-nya, salah satunya Inpres Presiden juga, ini salah satunya. Bagaimana tentu kita mulai membangun mentalitas daripada visi pembangunan pecinta sepak bola bisa dari sekolah. Bagaimana anak-anak sekolah mulai di training, ini loh kultur sepak bola kita. Inilah kultur penonton kita. Memang perlu waktu 5-10 tahun. Tetapi juga ada jangka pendeknya, bagaimana kita duduk bersama klub-klub dengan pemerintah daerah dan supporternya langsung. Saya mendatangi Stadion Patriot Bekasi ketika Persija bertanding melawan Barito Putra akhir Februari 2023 ini. Asal tahu, bila Anda penonton yang masuk dalam kategori Very Important Person atau VVIP seperti saya, maka ini yang akan Anda rasakan. Tapi bila Anda supporter biasa, ini sekelumit gambarannya. Apa tuh korek? Keluarin aja mas. Powerbank dan. Hah? Powerbank. Powerbank. Itu yang ada biru. Wah, ayo. Jangan dianukan. Apa ini? Sampai disembunyikan di Ketahuan ini minuman ini tidak boleh pakai plastik ya. Iya Pak, ini plastik siap. Siap. Nah, kita kasih plastik. Oh, oke. Waduh. Bocel, bocel. Kata filsuf Jean-Paul Sartre, dalam sepak bola semua diperumit dengan kehadiran tim lawan. Jangan-jangan Sartre ini pernah ke Indonesia nih, karena menyelesaikan persoalan bola di negeri ini rumit pakai banget, terutama persoalan persupporteran. Saya ngobrol dengan Ketua Umum Jackmania, Diki Sumarno. Menurut Diki, semua pihak hendaknya berlaku adil dalam menangani supporter. Jadi agak kurang fair juga kalau apa-apa memang kita salahkan supporter. Mengenai ada keributan, adanya tindakan yang kurang mengenakan segala macam. Paling gampang menyalahkan iya, supporter. paling gampang menyalahkan supporter. Tapi di sisi lain bahwa ini bukan hanya tugas klub atau tugas kelompok supporter yang menaungi. Artinya ini ada banyak tugas banyak pihak, baik itu dari pihak Departemen Pendidikan, Departemen Kebudayaan, pemerintah pusat, pemerintah kota, pemerintah daerah, itu semua punya tugas yang sama untuk membentuk bagaimana karakter masyarakatnya. Yang dapat dilihat dari cara ketika mereka menjadi supporter. Itu sebetulnya poinnya. Tugasnya dia membuat regulasi yang berkaitan dengan sepak bola, yang membuat sepak bola itu menjadi lebih menyenangkan, lebih asik, dan tidak ada satupun nyawa yang hilang karena sepak bola. Kita ketemu Viking. Bola. Kita masuk ke lapangan lagi. Viking nih. Coba kita cari tahu. Kang Henry, Iman, CNN. Saya berbincang dengan Humas Viking Persib Club, Henry Darmawan. Menurut Henry, kepastian boleh tidaknya supporter hadir dalam pertandingan sepak bola menjadi hal penting bagi Viking. Apalagi supporter adalah bagian tak terpisahkan dalam dunia sepak bola profesional. Ayo, ya. Kalau di Viking ya kita sedang merubah stigma itu. Kita ingin mengaplikasikan pasca kejadian di Malang kemarin kan ramai tagar bahwa sepak bola tidak sebanding dengan harga nyawa manusia. Nah kita aplikasikan itu. Bagaimana caranya agar tidak ada lagi nyawa-nyawa yang melayang hanya karena menonton sepak bola. Jangan sekarang ramai, kemudian rusuh lagi, kemudian ramai lagi tagar itu. Nah kita berpikir itu. Kemarin di Bogor juga enggak. Teman-teman kalah dari Persib kalah dari PSM nggak ada. Ada nggak kerusuhan? Kemarin di Bogor nggak ada. Tapi yang jelas tadi lah kalau sudah di stadion mungkin ya tempatnya untuk meluapkan emosi itu kan di lapangan. Karena sepak bola ini kan sulit. Orang bisa ketawa tiba-tiba nangis. Ketawa menang, di akhir pertandingan tiba-tiba balik jadi kalah, bisa nangis dia.
Dari Jawa Timur, dua pentolan supporter bonek dan Aremania menyoroti pentingnya pemangku kebijakan sepak bola memahami karakter masing-masing kelompok supporter. Bagi Husin Gozali dari bonek, kehadiran dalam pertandingan bola justru menjadi ajang silaturahmi dengan kelompok supporter yang lain. Biar pemangku kebijakan memahami, mendengar. Kalau ini dilarang, kapan supporter itu akan berkumpul menikmati hiburan, menikmati persaudaraan antar sesama anak bangsa dengan supporter lain. Jadi jangan dilarang supporter bertemu, bersilaturahmi, nggak ada korelasinya, tiba-tiba ada pelarangan tanpa penonton, pertandingan ditunda. Bonek, insya Allah teman-teman udah mengkampanyekan dirinya dari jauh hari, Mas. Rasis, no rasis, sampai kapanpun kita di all tribun kita masing-masing di Green Note, di Tribun Kidul dan tribun-tribun lain ada seruan anti rasis, anti ujaran kebencian. Kita kumandangkan kampanye. Tidak ada sampai saat ini. Gimana mengkampanyekan kemauan untuk merubah supporternya sendiri dari dalam internalnya, dan ada tindakan tegas dari federasi. Sementara bagi Henry Handoko dari Aremania, berbagai undang-undang yang dibuat tentang supporter harus bisa membuat supporter merasa dimanusiakan. Kita harus bikin undang-undang tentang supporter. Supporter benar-benar terlindungi juga. Kan banyak maaf, kita ke stadion dari berbagai stadion, ya. Maaf, kita untuk buang air kecil aja sulit. Kita cari musola kesulitan, iya kan? Akhirnya banyak yang kencing, maaf, sembarangan, ataupun apa ya? Kita udah bayar, tapi kita tidak terpanjakan oleh fasilitas. Apa pentingnya mendengar suara supporter? Ini pernah saya sampaikan juga dulu pas Ratu Tisha jadi sekjen yang awal-awal ya. Saya bilang supporter kalau dimasukin ke voter memang akan ada potensi berantem ya kan. Maksudnya, nih suara siapa nih yang mau kita wakilkan gitu. Tapi dengan lu melakukan itu, saya bilang gitu ke PSSI, ke Ratu Tisha waktu itu. Dengan lu melakukan itu, lu bisa menampung suara supporter dan lu bisa kayak merangkul gitu loh. Kan udah gua kasih nih suara supporter di sini gitu. Banyak yang bilang supporter harus diedukasi gitu, karena tingkat pendidikan di Indonesia memang saya akui rendah juga ya. Tapi masalahnya tanggung jawab siapa untuk mengedukasi supporter? Banyak yang bilang supporter harus punya badan. Bahkan di undang-undang, saya lupa undang-undang Indonesia, supporter itu harus berbadan hukum kalau nggak salah. Ada loh. Jadi yang membina tuh siapa? Yang mengedukasi supporter juga gitu. Supporter harus mendaftarkan orang-orangnya. Supporter diedukasi oleh supporter. Gimana gitu?